kalau ada kabut tuh biasanya di pecinta alam tuh tembok. Nggak ngelihat apa-apa. Karena di gunung itu mas, rumah sakit jauh mas. Jelas. Makam deket mas, tinggal ngubur. Karena sekarang jujur banyak pendaki gunung yang mohon maaf, yang tidak punya etika mas. Ada cewek ya, dia hipotermi. Nah itu ternyata pengobatan pertamanya mohon maaf dengan disetubuhi. Gunung itu mengandung bahaya dan kitanya yang mengundang bahaya. Saya ngomong di pos 2 di yang sepi-sepi, itu ada pocong, ada kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar teman-teman Kliwon? Semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran, dan rezeki. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial buat saya. Beliau pecinta alam. Ini otomatis beliau sering banget nih naik gunung. Dan sebelum kita mulai, mungkin kita sapa-sapa dulu sedikit sama beliau tentang nama atau dia tinggalnya di mana atau seperti apa. Mas Akbar. Iya. Ya. Mas Iit. Ya siap. Di Mas Akbar ini, kalau boleh tahu, sudah berapa lama nih jadi apa ya namanya, suka naik gunung gitu? Basically kalau pecinta alam pasti dari lahir mas ya. Oh ya siap. Ya. Karena pecinta alam itu kan setiap manusia wajib. Artinya wajib mencintai alam dan sekitarnya. Cuma naik gunung pertama itu sekitar tahun, saya kuliah semester berapa? Semester 3 paling, semester 2013 palingnya, sekitar 2013. Iya. Lama ya? Sampai hari ini? Sampai hari ini. Dan tidak ada rencana untuk berhenti sebenarnya. Siap. Kalau bisa kaki masih bisa melangkah ya, insya Allah masih bisa berlanjut. Tuh. Mantap. Oke. Kesibukan apa? Kesibukan Selain ya naik gunung, selain jadi pecinta alam dan lain sebagainya. Kesibukan kebetulan saya juga bekerja di salah satu instansi pendidikan ya, di kampus di Bangkalan, di Stikes Indonesia Madura. Itu hobi mas, kerjaan naik gunung. Oh gitu ya? Iya. Wah, bapak dosen dong nih. Itu hobi. Kerjaan profesinya naik gunung. Oh siap. Oke, teman-teman Kliwon, mungkin kita lanjut ke apa sih yang beliau alami atau pernah beliau alami, entah naik gunung kemana atau yang mana, gunung mana. Kalau penasaran tetap jangan di skip. Kita ada di Kliwon. Ini namanya Kliwon ya bang? Kliwon. Kenapa Kliwon? Ya karena kita ingin membuat orang-orang itu tahu bahwasanya dunia selain kehidupan manusia ada kehidupan yang lain di balik itu. Gitu. Jadi kenapa harus Kliwon? Karena kalau menurut orang Madura atau Pamekasan atau secara kultur Jawa, Kliwon itu dimistiskan. Seperti itu. Ya mungkin Mas Akbar punya ada yang mau di-sharingkan sama teman-teman tentang. Jujur saya belum pernah sama sekali naik gunung. Saya penasaran sih sebenarnya. Banyak kan cerita-cerita yang tentang inilah, tentang itulah, gunung seperti ini, seperti itu. Nah, saya pengen dengar langsung dari orang yang bahkan bukan sering lagi nih ya, bahkan naik gunung katanya kerjaan. Naik gunung itu kerjaan kalau gitu. Kerjaan. Ya. Kerjaan sekaligus ngerjain orang mas. Oh siap. Ya, siap. Monggo. Mungkin ada yang
hal mistis atau hal yang maybe dari berangkat terus nyampe ke atas gunung atau di perjalanan, atau kalau nggak salah ada rute-rutenya gitu kan, ada pos 1, pos 2, pos 3 dan lain sebagainya menuju puncak, habis itu turun lagi. Mungkin ada sesuatu yang teman-teman Kliwon di rumah pengen tahu gitu. Karena setahu saya sih masih banyak teman-teman yang ada di luar Madura atau di Pamekasan secara khusus yang menceritakan itu. Jadi kalau di area Pamekasan, mungkin cuman sampean hari ini di Kliwon yang jelas gitu. Keren ya. Iya. Iya, jadi memang harus bisa dibedakan Mas antara pecinta alam dengan pendaki gunung gitu. Tidak semua pendaki gunung itu secara basic dia pecinta alam ya. Dan yang jelas seorang pecinta alam pasti pernah mendaki gunung ya. Artinya dia sudah punya basic, baik dia sudah ada kemampuan terkait masalah survival, lulus dari diklat dasar di pecinta alam dan diklat-diklat lanjutan lainnya. Nah, di sini memang ini bicara pengalaman dari awal dulu Mas ya. Iya, boleh. Dulu memang dari SMA 4 ya, di SMA 4 Pamekasan memang saya sudah ikut siswa pecinta alam, Sispala ya. Nah, di situ belum pernah naik gunung karena dulu kan gunung menjadi hal yang secara secara kehidupan itu mewah dan juga kayaknya sulit gitu, karena dulu kan pengetahuan tentang gunung itu aksesnya minim sekali, beda dengan sekarang sudah ada YouTube, ada Google dan media sosial yang sudah sangat berkembang pesat dulu. Jadi untuk mencari tahu akses dan kita mempelajari tentang gunung yang akan kita tuju itu sulit. Makanya dulu waktu SMA tidak pernah naik gunung meskipun ikut Sispala. Nah, lanjut ke kuliahan. Di perkuliahan pun saya sempat ikut pecinta alam gitu. Cuma gak lulus. Ya. Karena jujur berat itu. Diklat dasarnya itu kalau gak salah sekitar 6 hari 5 malam. 6 hari 5 Saya di hari ketiga kabur. Wah. Sama teman ada 2 orang kabur. Karena berat sekali ya. Artinya bukan berat terkait masalah perpeloncoan atau apa bahasanya dikerjain oleh senior, enggak. Cuma memang kayaknya nih memang harus betul-betul orang yang secara tanggung jawab itu juga besar di situ. Jadi oke lah kita kabur lah, ya apalah, kita tidak punya sertifikat pecinta alam di kampus, tapi gak apa-apa. Akhirnya saya juga ikut pecinta alam di luar kampus di situ. Nah, di situ baru saya diajak pertama naik gunung itu. Naik gunung itu tidak harus mendaki Mas ya. Oh gitu. Contohnya di Bromo. Di Bromo itu kan naik gunung cuma pakai motor atau pakai jeep kan. Nah, meskipun ketinggian juga lumayan tinggi itu, ada sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut kalau nggak salah. Nah, di situ pertama saya diajak Bromo itu, dan dari situ saya melihat sunrise ya. Oke. Ada yang tahu sunrise Mas? Hah? Sunrise, matahari terbit. Salah Mas. Oh, gimana itu? Ini kebanyakan orang-orang bilangnya seperti itu. Gimana itu? Sun itu bubur Mas. Sun bubur. Ah, gitu ya. Rice nasi Mas. Ini saya sekarang ini saya yang dibodoh-bodohi atau gimana ini? Ini saya nggak ngerti nih ini sekarang. Ada lagi sun tuh, ada yang mengatakan sun tuh anak laki-laki. Iya. Son itu anak laki-laki. Iya, anak laki-laki. Rice itu menanak nasi. Jadi sunrise itu menanak nasi Mas. Oh, gitu ya. Ya. Itu. Boleh lah. Ya, oke. Siap. Itu guyonan di pecinta alam ya. Ya, mohon izin dulu ke teman-teman senior ya, senior pecinta alam dimanapun berada ya, mohon izin bukannya saya istilahnya mendahului atau menggurui nanti ke belakangnya ini. Cuma ya saya sekedar sharing Mas ya, kayak sharing terkait masalah ilmu dasar pecinta alam maupun mendaki gunung ya. Kembali lagi ke Bromo, tadi saya melihat sunrise ya, matahari terbit. Ya di situ luar biasa gitu Mas. Meskipun sunrise di depan rumah juga pasti kita melihat gitu ya. Cuma nuansa dan pemandangannya itu tidak bisa didapatkan di
perkotaan gitu ya. Karena di sana memang wah ini betul-betul kalau bahasa Arabnya itu fabi ayu ala rabbikuma tukadziban gitu. Siap. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan gitu. Wah, Mantap. itu keren sekali di situ. Mantap. Tuh, nah dari situ saya kecanduan betul gitu ya. Kecanduan betul. Akhirnya lama-kelamaan diajak, oke kalau ada duit berangkat, kalau nggak ada ya enggak. Itu. Mendaki gunung tuh hobi yang murah, Mas. Perjalanan traveling yang murah. Kita nggak perlu nyewa hotel. Ya. Bawa makanan mentahan sendiri. Ya. Beda kalau kita mungkin traveling ke pantai itu kan harus nyewa villa dan lain sebagainya. Ya. Mendaki gunung murah. Itu ya makan ya mie instan yang notabene 2000-an itu ya kita makan ya. Ya. Kalau ada makanan dari alam ya kita makan itu. Di situ ketagihan terus sampai sekarang, kemarin baru turun dari Gunung Penanggungan, insyaallah Rabu depan ini ke Jawa Tengah. Mau nganter tamu dari Malaysia. Kemarin sudah DM teman lama. Asli Malaysia, cuma teman kampus dulu, katanya mau ke Indonesia. Kalau mau saya ajak ke Madura nanti, dia sudah berkeliling gunung di Indonesia. Ya. Di Madura ini sebenarnya ada tempat view gunung yang lumayan bagus dan ada juga yang menjadi wisata, Mas. Ada di daerah Pakong itu, belakang rumah camp itu lumayan bagus. Cuma sekarang masih tutup karena ada masalah mungkin masalah dengan desa. Karena kalau di Madura kan identik dengan kultur Islami gitu. Iya, benar. Kalau ada tempat camp di atas gunung, terus cowok cewek gabung, itu sensitif bagi warga sini. Makanya ditutup gitu. Padahal bagus banget. Untuk pertumbuhan ekonomi warga sekitar sebenarnya bagus ya. Itu ya sejarah awal saya kecanduan terhadap gunung. Ya. Oke. Jadi nggak gampang ya. Artinya makannya mie instan gitu. Kalau orang yang nggak biasa, anggap contoh kayak saya pribadi gitu. Kayaknya males gitu. Iya. Yang bilang sunrise bisa dilihat di mana aja gitu. Iya. Di depan rumah kita ngelihat subuh-subuh itu sama aja gitu kan. Tapi sama aja mataharinya sama gitu. Cuman ya pernah denger deh dari teman-teman gitu kan. Cuman denger sih sebenarnya. Capeknya terus habis itu kan pakai apa tuh tas apa namanya? Carrier. Pakai carrier dengan begitu beban yang banyak banget. Tapi kata mereka itu semua hilang pada saat mereka sudah ada di puncak. Iya. Nah, gitu. Sempat penasaran sih. Cuman mental saya yang terlalu kecil untuk naik gunung. Saya akui itu mental saya yang terlalu kecil. Jadi saya nggak berani, sampai hari ini saya nggak berani gitu. Karena memang mental salah satu faktor utama, Mas, kalau kita naik gunung. Saya jujur kalau saya perkenalan dulu ya. Saya Akbar yang kebetulan menjadi pembina di mahasiswa pecinta alam di kampus. Itu memang yang paling saya pupuk pertama adalah mental. Kedua etika, baru ketiga fisik dan kemampuan dan selanjutnya. Nah, kalau mental memang belum saya pupuk dari awal, saya tidak akan ngajak dia naik gunung gitu. Dan jujur saya adalah orang yang selektif untuk mengajak orang yang mau naik gunung. Itu banyak sekali teman-teman, Bar, ajakin aku ke gunung dong, gini. Saya kalau sudah lihat dia tidak punya basic sebagai pecinta alam, mental juga belum teruji, apalagi fisik, saya gak bakalan mau ngajak dia karena beresiko. Iya. Karena di gunung itu, Mas, rumah sakit jauh, Mas. Jelas. Makam deket, Mas, tinggal ngubur. Nah itu makanya kan naik gunung itu kalau Mas tadi bilang susah, ya susah gampang sih ya. Artinya memang kita juga harus punya basic yang pecinta alam yang kuat ya. Survival di situ. Terus makan juga ya seadanya. Awal-awal saya nggak enak gitu ya, tidur dalam tenda pun juga awal-awal naik gunung itu ya tidak bisa tidur dengan nyenyak gitu, Mas, karena ya mungkin masih
adaptasi dulu. Ya itu tidak enak sekali memang, tidak sebagus yang dibayangkan orang-orang kalau naik gunung itu pasti mendapatkan view yang bagus, enggak juga gitu ya. Capeknya dapat ya kalau cuaca cerah. Meskipun musim kemarau kadang memang masih ada kabut yang ya mungkin cuacanya bahasanya tembok Mas. Kalau ada kabut tuh biasanya di pecinta alam tuh tembok. Nggak ngelihat apa-apa, nyampe puncak ya nggak ngelihat apa awan berada di bawah kita, bahasanya tembok, nggak ngelihat apa-apa. Itu hal yang sering didapatkan sebenarnya. Itu. Iya. Dan ini lagi pernah dengar bahwasanya kita nggak boleh sembarangan pada saat naik gunung. Iya. Sembarangan dalam artian? Dalam artian gini. Kita naik gunung cowok cewek nih. Ya. Pada saat kita naik gunung kita nggak boleh ada niat untuk berpikiran yang macam-macam. Kalau selain di gunung boleh berarti? Bukan seperti itu. Maksudnya gini, entah ini kan saya nanya nih, entah ini jadi mitos, cuman bahasa orang ke orang, atau ini memang terjadi. Artinya dia punya, anggaplah ini pacaran nih, ya, dia naik gunung. Nah habis itu kan otomatis di tenda itu kan entah ya, saya nggak tahu apa dipisah cowok-cowok, cewek-cewek, atau cowok-cewek nyampur, atau pada saat dia naik gunung itu dia berpikir, wah ntar lagi nih saya bareng cewek saya nih, asik nih, nggak ada orang yang tahu. Nah itu gimana? Gitu loh. Iya sebenarnya kalau niat jelek itu kan tidak harus ada larangan baik di gunung, bagi saya nih Mas ya. Tidak harus ada larangan baik di gunung maupun di perkotaan gitu ya. Karena sebenarnya yaitu sebagai apa ya kalau saya katakan ya, bahasa alibi saja mungkin Mas ya. Karena hal jelek baik di gunung maupun di perkotaan, niat jelek itu juga sama aja sebenarnya. Cuma memang alangkah baiknya ya mungkin kita belajar terhadap etika di gunung gitu ya. Karena ngapain juga kita jauh-jauh ke gunung untuk berbuat hal-hal yang diinginkan ya. Oh iya, bukan yang tidak diinginkan. Nggak mungkin, pasti diinginkan gitu. Ngapain juga kita jauh-jauh capek-capek ingin melakukan hal yang diinginkan, nyewa aja hotel kan lebih murah sebenarnya. Nah itu kan hal yang sebenarnya alibi juga gitu. Cuma memang di pecinta alam itu, di dasar pecinta alam itu ada yang namanya etika. Itu masuk ke bab etika, bahwa etika itu kalau nama pecinta alam saya membina di pecinta alam Kangupala namanya. Kesehatan, alam bebas, dan napak tilas Ngudia Usada Madura Pecinta Alam, disingkat Kangupala. Nah di situ etika masuk, salah satu masuk yang pertama juga ya, selain mental tadi. Karena sekarang jujur banyak pendaki gunung yang mohon maaf yang tidak punya etika Mas. Ya. Banyak yang ya contoh kecilnya saja buang sampah sembarangan di gunung. Nah itu salah satu pendaki yang tidak punya etika. Nah di pecinta alam itu etika memang betul saya pupuk, baik dari buang sampah, terus ya memang perilaku dan kegiatan setiap pendaki itu memang harus betul-betul yang positif ya. Dan juga tidak melupakan ibadah, apalagi bagi seorang muslim. Kita harus tetap bisa menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Itu wajib ya kalau bareng saya. Dan membawa nama pecinta alam itu juga wajib menjalankan sholat ibadah 5 waktu, kecuali bagi yang berhalangan. Nah itu terkait boleh tidaknya memang tidak boleh ya. Ya mungkin ada kejadian yang sempat viral kemarin di gunung, saya lupa namanya, yang jelas itu ada di Gunung Sulawesi. Entah dia alibi atau tidak sebagai alasan untuk menyetubuhi atau tidak. Ada cewek ya, dia hipotermi. Hipotermi itu adalah kejadian di mana dia kedinginan yang luar biasa, dan kalau tidak segera diobati dia bisa meninggal dunia di situ. Dinginnya luar biasa, akhirnya masuk ke organ jantungnya tidak berfungsi, otaknya juga membeku. Kalau tidak diobati secara betul itu bisa meninggal dunia. Nah di Sulawesi itu, dan dia, saya mirisnya
dia membawa nama pecinta alam di situ. Ternyata dia rombongan pecinta alam, bukan pendaki gunung. Yang harusnya pecinta alam itu kan harus punya ilmu P3K ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan, harus punya ilmu itu gitu. Kalau sudah ada yang hipotermi itu ya diobati secara medis ya, secara ilmiah. Nah itu ternyata pengobatan pertamanya mohon maaf dengan disetubuhi. Katanya biar hangat. Cuma akhirnya itu namanya netizen ya, diserang habis-habisan ya. Bahwa untuk mengobati hipotermia itu banyak cara ya. Salah satunya kita bisa buatkan air hangat ya, teh hangat atau apapun itu yang bisa menghangatkan badan. Terus kita cek kalau bajunya masih basah, ya kita gantilah dengan baju yang hangat. Terus pakaikan jaket, masukkan dalam tenda. Nah itu salah satu contoh pertolongan pertama pada hipotermi tadi ya. Itu saya juga lupa, meskipun tidak lupa saya tidak akan menyebutkan nama pecinta alamnya yang di Sulawesi itu. Itu dengan cara seperti itu gitu. Nah itu kan sudah melanggar etika sebenarnya ya. Apapun alasannya ya. Apapun alasannya. Kalau sudah bersetubuh itu, nggak tahu kalau memang sudah bersuami istri, saya tidak paham ya. Kalau tidak punya hubungan keluarga atau suami istri, ya itu menjadi hal yang bagi saya tidak elok dilakukan oleh seorang pecinta alam di situ. Itu. Ada kejadian yang bikin di luar nalar manusia nggak sih selama ngedaki gitu? Ini juga ya, di pecinta alam itu ini masuk ke bab mental. Di bab mental itu ada yang namanya PMA, Mas, positive mental attitude. Jujur dulu saya waktu gunung masih belum hits, dulu kan gunung tidak sehits sekarang, Mas. Artinya saya kalau pengen healing ya, bahasa anak sekarang kan healing ya. Kalau saya pengen healing itu kan pasti perginya ke gunung gitu. Karena gunung dulu itu sepi, Mas. Nggak seviral sekarang, nggak seramai sekarang gitu ya. Paling banyak dulu ini weekend, karena saya mendakinya pasti weekend dulu waktu masih menjadi mahasiswa. Itu paling banyak pas weekend itu paling 5 tenda atau 10 tenda itu paling banyak. Ya anggaplah kalau 10 tenda itu ya sekitar 50 pendaki lah. 50 sampai 40 pendaki. Nah sekarang itu bisa nyampe 50 tenda. Kalau weekend itu hal yang bagi saya healing, tempat healing di gunung sudah hilang gitu ya. Sudah gak bisa lagi gitu. Nah dulu memang saya diwanti-wanti oleh ex senior saya dulu bahwa kalau kamu menceritakan gunung, jangan menceritakan hal yang di luar nalar atau hal yang mistis. Dulu. Karena apa? Karena khawatir masyarakat stigmanya terhadap gunung itu negatif ya. Itu dulu ya. Nah sekarang karena gunung sudah rame ya, akhirnya kemarin sempat diskusi dengan senior dan para pendaki alam, pecinta alam yang sempat dulu saya pernah mendaki bareng. Malah kalau sekarang, kalau sekarang ceritakan aja yang mistis-mistis, ceritakan aja beratnya. Nggak apa-apa. Agar apa? Agar pendaki gunung yang tidak punya etika dan istilahnya hanya ikut tren itu tidak usah naik gunung aja sekalian gitu. Karena gunung sekarang kotornya luar biasa, Mas. Kotornya luar biasa. Dan itu membuat ya kalau pecinta alam betul itu, cinta alam betulan ya, yang memang sudah punya basic itu, waduh, itu hal yang ini hal yang jarang terjadi di zaman dahulu gitu. Dulu sampah pasti dibawa turun, udah makan mie instan sampahnya dibawa, putung rokok pun juga dibawa ke bawah. Nah sekarang malah nggak apa-apa, buat aja konten yang mistis atau konten yang sekiranya jangan sampai orang-orang itu naik gunung hanya ikutan tren ya. Karena di gunung itu hal yang berbahaya ya. Bahasanya sih gunung itu mengandung bahaya dan kitanya yang mengundang bahaya gitu. Artinya di gunung itu memang kalau ada yang mengatakan gunung mengundang bahaya, enggak ya. Kalau mengandung iya. Gunung mengandung bahaya dan kita yang mengundang bahaya. Artinya manusianya yang mengundang bahaya.
Apalagi manusia yang tidak punya mental positif dan attitude yang dan tidak attitude dijaga. yang tidak dijaga itu hal yang luar biasa. Kembali ke pertanyaan tadi, memang PMA sendiri itu adalah hal yang wajib dimiliki oleh pecinta alam. Oke. Contohnya gini, di gunung itu kan kita karena capek ya, halusinasi ada, pikiran juga ada. Kalau capek itu ngelihat putih-putih bergelantungan itu sudah kaget gitu ya. Nah, di situ PMA harus muncul. Oke, ya. Pikirkan secara analogis, secara positif itu biasanya. Paling karung beras gitu ya. Oke, ya. Nah, dan itu sering saya contohkan ke adik-adik saya, ke junior saya itu dulu. Saya kemarin waktu ke Penanggungan, cara ngelatih mental junior saya waktu kemarin itu, Mas, saya jujur dengan bahasa-bahasa yang mungkin mengundang makhluk halus mungkin kalau bahasanya sekarang. Saya ngomong di pos 2 di yang sepi-sepi itu, apa tuh pocong karena ada kuntilanak gitu. Itu ada pocong, ada kuntilanak gitu. Saya apalagi pendaki pemula, pasti saya apa bahasanya ospek seperti itu. Oke. Itu ada pocong, ada kuntilanak. Mentalnya dilatih seperti itu. Agar kenapa? Ya udah, meskipun kita ketemu ya udah biasa aja gitu. Karena pasti gak hanya di gunung, di perkotaan pun kita juga pasti sering berseberangan dengan mereka gitu, dengan makhluk Benar-benar. sebangsa jin itu pasti. Ya udah, mau diapain, yang penting kan tidak mengganggu. Artinya saya ngelatih mereka dengan itu gitu. Dan itu terbukti. Waktu kita kemarin terakhir ke Penanggungan itu malam-malam, saya di sebelah kiri sempat ngelihat kayaknya ada kuning-kuning gitu ya. Karena masih awal, masih trekking awal, 5 menit dari base camp waktu itu. Oke lah, kita tidak nyampe di camp area, kita buka tenda, saya cerita. Kemarin saya ngelihat ini loh, kayak ada yang kuning-kuning terbang gitu. Oke, besok kita cek ya. Ternyata baju, Mas. Baju warga yang di situ, saya rasa warga itu menaruh baju dengan bergelantungan di situ agar tidak ada burung. Karena ternyata di situ ada area persawahan. Oke, ya. Coba gak saya cek, mungkin pikiran saya nyampe ke rumah itu pasti akan negatif, Mas. Oke, ya. Tuh, apa ya? Akhirnya saya cek. Kemarin juga waktu di Arjuno 2 minggu, entah 3 minggu atau 2 minggu yang lalu, saya ngelihat mata, Mas, berdua itu ya. Saya paling senang kalau mendaki gunung cuma berdua, dan saya milih gunung yang paling sepi. Iya, karena suasana healing sekarang sudah hilang gitu. Berdua saya paling seneng berdua. Kalau ada teman, ikut yuk. Cuma saya milih dia mentalnya kuat, fisiknya kuat, saya ajak. Ya. Itu ada mata, namanya waktu itu Dul ya, Dul Hafid. Saya manggilnya Dul. Dul, apa tuh mata dulu? Mana, Pak? Ada mata mana, Pak? Saya sinter, ternyata anjing. Anjing gunung tuh kan banyak. Coba gak saya sinter, Mas, mungkin pasti akan terbayang gitu. Wah, matanya siapa itu. Cuma tidak menutup kemungkinan memang di gunung ada hal yang kita sering berseberangan dengan dunia jin atau dunia yang lain. Itu pasti sering. Cuma kalau sebagai seorang pecinta alam itu harus positif gitu. Harus positif. Ya, itu makanya teman-teman kemarin waktu kita mendaki itu ya harus positif ya. Meskipun ada yang mental kadang ya, dalam pikiran positif tapi dalam hati enggak nih, kayaknya memang betul-betul bangsa jin nih gitu ya. Gitu ya. Iya, itu. Terus kayak ini sudah mulai agak seru nih. Soalnya sisi positif, kalau pecinta alam itu harus sisi positifnya harus lebih diperkuat. Harus itu yang memang untuk menjaga mentalnya. Mental gitu. Nah, ini barusan kan sudah nih, sisi positifnya harus kuat. Ada nggak sih teman-teman atau adik-adiknya Mas Akbar ini yang dibawa tiba-tiba dia kesurupan? Itu memang benar-benar kesurupan atau itu capek atau seperti apa? Kita berpandangan dalam dua konteks yang berbeda ya. Mungkin kalau dalam dunia masyarakat secara kultural mungkin itu bahasanya kesurupan. Cuma dalam teori psikologi, karena saya juga sempat ada mata kuliah psikologi dulu, itu namanya abreaksi. Gini nih, kalau ngobrol dengan dosen tuh kayak gini nih.
Berat bahasanya, Pak. Enggak, ini mungkin kalau ada teman-teman ya, teman-teman mahasiswa psikologi pasti paham apa abreaksi itu ya. Siap. Kalau kesurupan saya rasa udah tahu semua ya gimana Oke, prosesnya. Tapi kalau abreaksi ini adalah kejadian di mana jiwa kesehatan jiwanya seseorang di situ meledak, Mas. Di ilmu psikologi itu nggak ada istilahnya kesurupan, Mas. Oke. Adanya abreaksi. Abreaksi itu dia mungkin karena capek, banyak pikiran, halusinasinya banyak, meledak akhirnya teriak-teriak. Oke. Cuma dulu bahasanya guyonannya terhadap sesama pendaki alam itu kalau misalnya saya mendaki berdua gitu ya. Itu kalau misalnya Mas nih saya tanya nih ya. Kalau misalnya Mas nih mendaki berdua atau gak usah mendaki berdua deh di sini deh. Mas milih mana, Mas yang kesurupan apa saya yang kesurupan? Kalau disuruh milih. Jelas sampean yang kesurupan. Bukan saya, ngapain saya kesurupan? Kalau saya Mas, mending saya yang kesurupan. Loh?